Good morning sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke studio. Nah, sudah ada nih pertanyaan dari Bang Johan Sopaheluwakan. Susah nih. Yeah. Mau bacain apa Mas Widodo? Apa saya bacain nih? Silakan Bang Tommy. Iya, dia tanyakan gini, apa langkah-langkah yang akan dilakukan DPRD DKI sebagai salah satu lembaga kontrol keuangan budgeting dengan dana yang begitu besar mengendap di bank misalnya. DKI Jakarta merupakan dana yang mengendap terbesar gitu. Apa analisa DPRD sehingga hal tersebut bisa terjadi? Publik bertanya-tanya bahkan curiga ada apa dengan pemerintahan di Indonesia. Publik berharap agar dana-dana untuk pembangunan dapat terserah dengan baik. Perlu pengawasan ekstra ketat. Jangan sampai ini menjadi peluang sehingga terjadi ladang baru korupsi. Kiranya Indonesia mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pimpinannya diberi hati yang senantiasa menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Terima kasih Bang John. Oke, silakan. Ya, jadi Bang Johan, terima kasih ya sudah memberikan bukan hanya kritikan, tapi masukan sehat ya. Ini sangat menyemangati ya, dan memperkuat terutama saya, dan tentunya akan saya konfirmasi lagi ke teman-teman fraksi khususnya yang ada fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Ini terkait tadi 14,6 itu saya sudah sampaikan juga, itu bukan dana mengendap ya, tapi aliran cash flow daripada transaksi, retribusi, pajak gitu ya. Nah itu distribusinya mampet ya, mampet artinya misalkan ya dari pihak katakanlah SDA sumber daya air ya, belum juga ya membangun saluran air yang sudah ya itu disetujui diketok palu waktu 2024 tahun lalu, artinya dikerjakan di 2025. Nah itu gambaran sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak kemacetan, banyak juga di jalan-jalan itu ada pembangunan fisik, trotoar, saluran air. Nah itulah dia ya yang sudah memberikan dampak ya. Jadi buru-buru, misalkan tadi 14,6 triliun itu buru-buru dilakukan tupoksi atau kinerja dari SKPD yang mereka sudah masukkan di RKPD ya. Mereka ini langsung ya udah yang mana yang mau dikerjakan untuk tahun ini. Nah, itu yang biasanya gambaran selalu kita lihat akhir-akhir tahun ya, biasanya menjelang H+3 bulan gitu ya. Nah, banyak pembangunan. Nah, itu untuk menyerap tadi setidaknya 14,6 triliun. Ya, kita tetap ya harus memastikan bahwa uang rakyat ini ya memang benar dipakai tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kita tidak putus-putus melakukan kontrol, memastikan bahwa ini harus transparan gitu. Yeah. Ya, bila perlu ya di mana ada pembangunan, di situ ada plang ya yang menguraikan ya anggarannya berapa, yang bangun siapa, akan selesai kapan. Nah, itu saya juga sangat mengharapkan ya baik dari teman-teman yang ada di lokasi ya, masyarakat bisa difoto nanti dikirim ke saya ya, sampaikan bahwa ini sedang dijalankan, dan secara fungsi kontrol saya akan ke lapangan memastikan bahwa itu adalah katakanlah dulu saat ini anggaran yang memang untuk menyerap 14,6 triliun. Jangan lagi 14,6 triliun ini malah nambah lagi nih. Nambah artinya banyak yang sadar patuh ini kan, kepatuhan masyarakat meningkat untuk bayar pajak. Kemudian akhir-akhir ini banyak acara kegiatan di Jakarta kan, itu setoran pajak restoran, pajak hotel, nah kan nambah lagi. Ya, nanti sama-sama kita cek. Jangan-jangan 14,6 triliun ini nambah lagi, bisa sampai 20 triliun. Artinya itu tetap harus dipakai, didistribusikan ya, untuk memang memakmurkan atau setidaknya meningkatkan pelayanan kebutuhan bagi masyarakat DKI Jakarta. Gitu Bung Johan. Oke. Ya Mas Wed ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana hal ini adalah tingkat kinerja daripada
SKPD ya. Jadi perlu dievaluasi kegiatan-kegiatan, program-program yang dulu sudah direncanakan dan sekarang sudah menambah lagi sesuatu. Jakarta sebagai kota global, berarti kita harus mendukung itu. Artinya gimana sekarang bisa improvisasi untuk supaya menunjang Indonesia, supaya Jakarta jadi kota global. Artinya anggaran tersebut perlu kita serap supaya apa yang sudah kita rencanakan supaya kehendak daripada pemerintah bisa tercapai. Itu seakan harus sungguh-sungguh bekerja dengan lebih baik untuk SKPD. Harapan saya begitu. Iya, iya. Jadi saya sedikit membuka dapur ya, dapur pembahasan baik di Badan Anggaran maupun pada saat kami rapat Komisi C, ya. Artinya isinya apa sih di dalam gitu kan, ngapain saja. Nah, salah satunya adalah misalkan pada saat yang namanya BPAD, ya, Badan Pengelolaan Aset Daerah, itu menyampaikan ini untuk 2026 ya. Jadi ini nanti mungkin bisa dibandingkan di tahun sebelumnya untuk diserap tadi 14,6. Jadi ada misalkan yang namanya program ya, ini menyangkut proyek digitalisasi. Ya, saat ini kan kita dengarkan digitalisasi itu sesuatu yang yang wajib gitu ya, mau tidak mau Pemprov DKI Jakarta harus digitalisasi, meningkatkan pelayanan menuju kota global. Nah, sampailah kepada nilainya nggak tanggung-tanggung. Ya, nilainya hampir mencapai triliunan juga. Ya, triliunan. Dan di situ ya saya atas nama fraksi ya PSI menyampaikan digitalisasi memang penting, tapi jangan dulu. Ya, jangan dulu. Lebih baik kita kegiatan yang dalam tanda petik itu melibatkan masyarakat, ya, karena apa, dengan situasi ekonomi yang masih melemah, ya, masih landai, kita mau tidak mau ada banyak pengangguran, ya, bahkan sempat 300% gitu ya. Nah, ini kenapa tidak, ya, yang namanya kerjaan-kerjaan fisik yang melibatkan tenaga padat karya, nah itulah yang kita kita gencarkan gitu, kita dahulukan. Ya, untuk tahun 2026 ya. Nah, kembali ada juga ya, itu tadi satu sektoral, ada juga yang menyampaikan ini di wilayah Jakarta Selatan gitu. Jadi suku dinas. Saya ya sempat meminta supaya ini anggaran ini harus ditambahkan. Kalau saya tidak salah hari itu masalah pengolahan sampah. Ada yang telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tony. Oh, Pak Bobi Bintaro ya, silakan Pak Bobi. Bang Agus sama Mas Wid ya. Iya. Selamat pagi Bapak. Ya, penyerapan anggaran itu perlu koordinasi ya kan, dengan dinas-dinas gitu. Iya, betul. Dan kalau pengalaman tahun 2004 itu kan udah bisa dihitung gitu. Iya. Jadi penyerapannya di dinas-dinas. Iya. Yang perlu dikritik sekarang, perlu ada koordinasi mengenai gali-gali kabel itu Pak, kabel, saluran. Betul. Jadi 3 bulan digali, tutup, gali lagi. Nah, itu perlu ada koordinasi dan pengawasan dari Pak Agus Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Siap, Bro. Tadi kita bahas karena terburu-buru ya, ngabisin anggaran sehingga jadwalnya jadi berantakan. Yang korban masyarakat lagi macet. Ya, silakan Pak Agus. Ya, kembali lagi saya sedikit tadi ya, yang pengolahan sampah itu ternyata dari suku dinas terkait menyampaikan, Bang, kira-kira bahasanya gitu ya, kami sebenarnya anggarannya sedikit, justru lebih, kadangkala kami merasa itu lebih nyaman gitu. Anggarannya banyak, kami kadangkala melakukan penyerapan, nah bisa ini gitu, bisa malah banyak pikiran gitu. Mau dipakai ke sini uangnya lebih, dipakai lagi, harus dipertanggungjawabkan. Nah, inilah ya beda semangat kita. Padahal semangat yang ada tadi mau kita sampaikan, ya, uang rakyat ini ayo sudah ada, sudah tersedia, ya, dipakai, dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kemakmuran, diawali dengan kebutuhan masyarakat, ya. Nah, lanjut ke Bung Bobi ya, Barito,
ya. Terima kasih, itu tadi mengingatkan juga ya bahwasannya tidak putus-putus ya. Saya mengajak warga DKI Jakarta juga, teman-teman media, kita melakukan pengawasan ya. Karena tadi bayangkan tiap hari 150 miliar Tuh, iya, masuk ke kas daerah. Hmm. Ya, artinya tiap hari itu 1 bulan aja, aduh, itu udah berapa triliun ya. Sampai tadi yang mengendap itu ya bener lah jadinya 14,6 triliun. Nah, kemudian tadi kalau dikatakan ya, kami siap dari fraksi PSI selalu menggaungkan yang namanya pengawasan anggaran. Bahkan mungkin yang lain mengistilahkan ini nih, PSI bermain di politik anggaran. Ya, artinya politik dalam arti yang baik gitu ya, bahwasanya tadi harus benar-benar tepat sasaran dan harus benar-benar transparan. Nah, kalau menyangkut tadi apa namanya gali tutup, nah ini yang sangat kita sayangkan ya. Pernah saya konfirmasi ya, disampaikan memang itu terjadi tapi dari dinas berbeda. Nah, benar Bang Bobi, harus dilakukan koordinasi. Jangan satu pasang fiber gitu ya dari Diskominfo, habis itu nanti mau pasang saluran PAM air minum lagi ya. Nah, itu tadi gali tutup. Sangat disayangkan. Terima kasih. Kita harus dengarkan dulu dari studio.